Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Rabu 1 April 2026. Mari kita mempersiapkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 12, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini dengan nafas yang baru Tuhan. Ya Roh Kudus, berikanlah kami telinga untuk mendengar dan hati yang siap untuk ditaburi benih firman. Biarlah renungan pagi ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi kekuatan yang mengubah hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus bekerja menjamah hati setiap pendengar, agar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Tema kita fokus pada Yesus. Tutunlah ko Yesus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sama seperti semua benda yang diciptakan manusia memiliki tujuannya. Demikianlah Allah Sang Pencipta menciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang jelas, entah kita sadari atau tidak. Namun demikianlah sesungguhnya maksud Sang Pemberi hidup menjadikan kita makhluk hidup. Jika Ia masih menganugerahi kita kehidupan sampai saat ini, maka inilah saatnya untuk merenungi kembali tujuan hidup itu. Penulis kitab Ibrani menggambarkan perjalanan hidup menuju tujuan akhir. Itu laksana suatu perlombaan wajib. Ada permulaan dan ada yang akhirnya. Titik akhir dari perlombaan itu bukanlah kehormatan, kekuasaan dan kemenangan duniawi, melainkan kehidupan dalam persekutuan kekal bersama dengan Kristus. Kita kini sedang berada dalam arena perlombaan itu. Entahlah masih jauh atau sudah dekat. Yang harus kita pastikan ialah masihkah kita berada di jalur perlombaan yang benar, yaitu tetap hidup berfokus dengan menyerupai Kristus Yesus. Hidup menebar kasih Kristus dengan lemah lembut, sabar, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan tidak berkancang dalam dosa. Semua kita bergumul dan berjuang melawan dosa. Kita seringkali menemukan diri kita seakan-akan tidak menemukan pilihan lain selain melakukan dosa. Akibatnya, kita membenarkan dosa. Padahal, justru dosa itulah yang menjadi penghalang bagi kita menunaikan perlombaan iman ini. Karena itu, tanggalkanlah semua dosa yang menjadi beban hidup, yakni keangkuhan, ambisi yang tidak terkontrol, keinginan menjadi orang terpandang, keterikatan pada tradisi yang tidak memuliakan Allah, ketundukan pada adat yang tidak memanusiakan, dendam dan luka batin terhadap sesama, dan sebagainya.
Belajar dan fokuslah pada Yesus. Hidup hanya untuk memuliakan Allah sang pemberi mahkota di ujung perlombaan ini. Amin. Marilah kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama melalui media YouTube ini. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami kembali diingatkan untuk mengarahkan pandangan kami hanya kepada-Mu. Tuhan Yesus, di tengah dunia yang penuh dengan kekhawatiran dan gangguan ini, seringkali kami kehilangan fokus. Namun melalui firman-Mu, kami dikuatkan untuk tetap memandang kepada-Mu sebagai penulis dan penyempurnaan iman kami. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tetap tertanam di dalam hati kami dan memampukan kami untuk tetap tenang dan percaya meskipun badai hidup datang melanda. Tuhan Yesus sang terang dunia, kegelapan maut telah Engkau kalahkan. Saat kami menantikan fajar Paskah, penuhilah rumah dan hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mengubah duka menjadi sukacita dan maut menjadi kehidupan kekal. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu memulihkan setiap bagian hidup kami yang sedang layu. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Kudus menuntun setiap langkah hidup kami, agar di setiap keputusan dan keadaan kami selalu bertanya, apakah aku sudah fokus pada Yesus? Kami serahkan seluruh sisa hari dan minggu kami di dalam tangan-Mu. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang ada pusat kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah teduh pagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.